Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Lintang Ajeng Astrini. Ibu biasa dipanggil dengan nama Ibu Lintang. Ibu di sini akan memberikan materi pelajaran yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Untuk bab pertama adalah kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masuk pada materi yang pertama adalah pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Silakan dibaca. Masuk pada materi yang kedua adalah hak dan kewajiban warga negara. Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahnya sendiri. Contoh dari hak adalah, silakan dibaca. Selanjutnya adalah contoh dari kewajiban warga negara. Silakan dibaca. Berikutnya adalah substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Berikut adalah pasal-pasal tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pada materi yang ketiga adalah kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pengertian pelanggaran hak dan pengertian pengingkaran kewajiban. Materi yang keempat adalah penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran warga negara. Lanjut, faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang pertama adalah sikap egois. Sikap egois yang dimiliki seseorang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Sikap tidak toleran dapat memicu pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selanjutnya adalah rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran warga negara terhadap peraturan yang ada. Contohnya, pedagang kaki lima yang berjualan di tepi jalan raya. Terkadang, mereka tidak tahu adanya peraturan, tetapi mereka tidak mengindahkan peraturan tersebut didasarkan atas pemenuhan kebutuhan hidup. Lanjut adalah penyalahgunaan kekuasaan. Para pejabat pemerintah dan orang-orang pemegang kekuasaan di masyarakat seringkali menyalahgunakan kekuasaannya karena memiliki suatu kekuasaan yang seharusnya dilakukan sesuai kewajibannya. Contohnya adalah korupsi. Lanjut adalah penyalahgunaan teknologi. Teknologi diciptakan untuk mempermudah kegiatan atau pekerjaan manusia, tetapi banyak sekali yang melanggar. Contohnya, penggunaan jejaring sosial yang digunakan untuk penipuan berkedok, pengumpulan dana sumbangan bencana atau penjualan secara online. Materi selanjutnya adalah kasus pelanggaran hak warga negara. Kasus pelanggaran hak warga negara yang pertama adalah proses penegakan hukum yang belum optimal. Indonesia merupakan negara hukum. Setiap warga negara Indonesia wajib mematuhi peraturan hukum yang telah dibuat. Negara hukum berdasar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Namun, pada kenyataannya proses penegakan hukum di Indonesia masih belum optimal dilakukan.
Hukum masih dirasakan oleh masyarakat memihak pada penguasa aparatur pemerintah dan orang-orang kaya saja. Sedangkan untuk ekonomi bawah, masyarakat di kelas bawah selalu tertindas. Yang kedua adalah tingkat kemiskinan dan angka pengangguran yang masih. Kemiskinan dan pengangguran merupakan keadaan yang beriringan. Ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menyebabkan mereka hidup dalam garis kemiskinan. Yang nomor 3 adalah angka putus sekolah yang masih tinggi. Kasus putus sekolah sering terjadi di desa-desa terpencil karena faktor biaya dan jauhnya keberadaan sekolah dari tempat tinggal. Kasus tersebut menunjukkan belum terlaksana amanat dari pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang keempat adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara lain seperti penganiayaan, penculikan, kekerasan rumah tangga, dan sebagainya. Yang kelima adalah kecurangan saat pelaksanaan pilkada atau pemilihan kepala daerah. Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan salah satu contoh pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal atau daerah. Akan tetapi, penyelenggaraan pilkada di Indonesia sering diwarnai pelanggaran terhadap hak warga negara seperti pemberian sembako atau uang bantuan agar memilih calon tertentu. Selanjutnya, penggusuran rumah warga. Penggusuran rumah warga merupakan kasus yang sering terjadi di kota-kota besar. Kebijakan pemerintah kota yang merugikan masyarakat ini selalu dikaitkan dengan alasan tata ruang kota dan pemulihan lahan, resapan air. Hanya saja, kebijakan pemerintah melakukan penggusuran akan menjadi bentuk pelanggaran hak jika warga yang digusur tidak diberi tempat tinggal sebagai gantinya. Materi selanjutnya adalah kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Jenis pengingkaran yang dilakukan warga negara yang pertama adalah mengingkari kewajiban membayar pajak. Di Indonesia masih banyak yang melalaikan pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan motor, retribusi parkir, dan sebagainya. Pengingkaran kewajiban membayar pajak merupakan tindakan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain. Agar proses interaksi antar manusia dapat berjalan baik dan tentram, dibutuhkan peraturan yang bersifat mengikat setiap manusia untuk mematuhinya. Biasanya, manusia sering tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Contohnya, melanggar peraturan lalu lintas, melanggar peraturan tata tertib sekolah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah merusak fasilitas umum milik negara. Fasilitas umum merupakan fasilitas yang diadakan atau dibangun pemerintah untuk kepentingan umum. Contoh, fasilitas umum adalah halte, tempat pembuangan sampah, jalan, trotoar, jaringan listrik, dan sebagainya. Biasanya, banyak sekali manusia yang merusak halte, tempat pembuangan sampah, jalan, trotoar dengan cara mencoret-coret tempat tersebut. Yang terakhir, membuang sampah di sungai. Lingkungan yang bersih, sehat, dan asri adalah jaminan kesehatan bagi masyarakat. Perilaku membuang sampah di sungai atau tanah kosong akan merugikan masyarakat. Akan timbul banjir yang akan merugikan masyarakat juga. Oke, Ibu rasa cukup materi pada pertemuan kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.